Halo guys, apa kabar? Semoga tetap sehat dan bahagia. Karena di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Sniper GRIT atau Global Response and Intelligence Team. Film ini menceritakan tentang pasukan khusus agen intelijen global yang bertugas untuk menghentikan dan menghabisi seks sesat yang beroperasi di Malta. Tapi sebelum kita mulai masuk ke alur cerita, biar barokah jangan lupa untuk di-subscribe. Karena apa? Ya, karena subscribe itu gratis. Diawali dengan rapat partai Ijo Royo-Royo yang dipimpin oleh Ivan Bubalo memerintahkan anak buahnya untuk membunuh seorang wanita yang bernama Yuki Mifune yang bekerja untuk menguasai Amerika dengan nama Lady Death. Lalu terlihat dua pria yang bernama Zoro dan Brandon sedang diceramahi oleh Komandan Stone di markasnya. Bubalo dan pengikutnya berhasil menggulingkan pemerintah yang ada dan mendirikan rezim baru. Kelompok teroris yang dipimpin oleh mereka dikenal sebagai Negara Aragon. Stone memberi perintah kepada mereka untuk menyelamatkan anggota tim mereka yang bernama Yuki yang saat ini berada di istana Bubalo. Dan mereka berdua pun gercep melaksanakan perintah Stone. Sesampainya di sana, Brandon sudah menyiapkan senjatanya. Dia dikenal sebagai penembak jitu. Setelah itu, Zero memiliki tugas untuk menyusup ke istana Bubalo dengan menyamar sebagai petugas Ijo Royo-Royo. Sasaran pertama yang ditargetkan Brandon adalah Anna Costa. Akan tetapi dia tidak menembak karena ada petugas lain yang berjaga. Kemudian Zero muncul dan membuka tirai di toilet, memberikan kesempatan kepada Brandon untuk menembak seseorang di dalam toilet tersebut. Setelah berjalan cukup lama dan akhirnya Zero pun bertemu dengan Mario dan mengatakan bahwa Katrina ingin bertemu dan di balkon atas lantai 2. Lalu kemudian Brandon siap untuk membidik Mario yang menunggu Katrina untuk Mario dan Katrina yang sedang asik mengobrol tanpa sadar telah dibidik oleh Brandon. Dengan sekali tembakan, Mario dan Katrina pindah alam. Zero mencoba mengikuti Dr. Zori. Zero terus membututi Dr. Zori sampai ke ruangan basement. Karena Dr. Zori memiliki indera ke-6, Dr. Zori pun mengetahui kehadiran Zero dan menodongkan pistol kepada Zero. Untung ada Yuki yang memisahkan mereka dan coba menceritakan semuanya. Mereka bertiga berjalan menyusuri lorong dan berpapasan dengan kader Partai Ijo. Tanpa pikir panjang, Zero menembak otak kader itu dan mati seketika. Di sisi lain, terlihat pimpinan Partai Ijo berjalan dengan para ajudannya untuk menyapa para relawan dan rakyat Malta yang tergila-gila dengan ketampanan Ketum Bubalo. Tanpa mereka sadari, Brandon sudah membidik Ketum Bubalo dan bersiap untuk mengeksekusinya. Saat Bubalo sedang memberi wejangan kepada pengikutnya, Bubalo terkena timah panas yang dilesatkan oleh Brandon dan pengikutnya pun kocar-kacir berlarian.
Singkat cerita, Yuki kemudian menceritakan bagaimana dia pertama kali berpura-pura menjadi pengikut Bubalo. Dan Yuki sangat diterima dengan baik oleh kelompok Bubalo. Saat ada kesempatan, Yuki mencoba untuk membunuh Bubalo. Tapi sayangnya kesempatan itu dipergoki oleh Anna. Setelah insiden itu, Dr. Zorik yang menyelamatkan Yuki merawat lukanya dan menjahitnya sehingga Yuki bisa bertahan hidup. Keesokan harinya, Brandon bangun dan menyadari bahwa mobil mereka telah hilang bersama dengan Dr. Zorik. Zero yang berhasil menyusup di dalam mobil dan mengikuti Dr. Zorik berhenti di sebuah kafe di mana dia berhasil membuka kode kunci laptop tersebut. Sambil menunggu secangkir kopi liong panas, Zero mencoba menghubungi seorang hacker. Zero coba meminta bantuan dari hacker yang bernama Pete untuk meretas laptop yang dipegang oleh Dr. Zorik. Pete menemukan bahwa Dr. Zorik sedang menjual sesuatu dari dark web dan telah menerima tawaran tertinggi, juga memberikan koordinat lokasi transaksi yang akan dilakukan. Singkat cerita, ketiganya siap di tempat mereka masing-masing. Dr. Zorik akan menjual barang ke Mifune. Tetapi tepat sebelum transaksi, tiba-tiba Yuki tidak ada di lokasi transaksi. Ketika transaksi berlangsung, ia merasa curiga terhadap ponsel yang diberikan kepadanya karena dia menemukan bahwa GPS sekarang aktif di mobilnya. Yuki yang berada di kolong mobil menembak kaki Mifune dan terjadilah tembak-menembak antara mereka. Mifune berhasil kabur. Dr. Zorik tidak selamat karena tertembak di bagian vital. Sementara di hotel, Yuki mulai berbicara tentang masa lalunya dengan Mifune. Yuki mengungkapkan bahwa Mifune adalah ayah angkatnya. Di apartemennya terlihat Anna yang masih hidup dengan kepala yang dibalut perban, berbincang-bincang dengan Mifune. Mereka sepakat untuk mengejar Yuki, si Lady Death. Mereka mengirim Bobby dengan berbekal ponsel untuk melihat titik koordinat Yuki berada. Saat Yuki, Zero, dan Brandon sarapan, mereka bertiga dikagetkan oleh Bobby. Bobby, botak biadab yang dikirim oleh Anna, terkena serpihan kaca. Dia melihat ponsel untuk menentukan titik Yuki berada. Akan tetapi, Bobby menghilang. Di sisi lain, sekarang Kolonel Stone bertemu dengan Pete di sebuah kafe. Kolonel Stone meminta bantuan Pete karena sejak kemarin dia kehilangan kontak dengan timnya. Walaupun Brandon telah menjelaskan bahwa ponsel mereka telah dihancurkan karena telah dipasangi alat pelacak oleh Dr. Zorik. Namun, Kolonel Stone masih sangat khawatir tentang timnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke Malta dan memerintahkan Pete untuk bergabung dalam tim. You won't be coming home. Brandon bertemu kawan lamanya yang sekarang menjadi penjual senjata. Kita panggil saja si Gundul Gatot atau Gundul Gagah Berotot. Gatot kemudian menawarkan senjata FJP kepada Brandon. Di kamar hotel, mereka pun mulai prepare untuk langkah selanjutnya. Zero memberikan kaos unyu kepada Brandon. Brandon kemudian menyiapkan senjata untuk mereka gunakan. Bobby yang sedang menjahit lukanya yang terkena pecahan kaca tanpa dibius. Keesokan harinya, tim Brandon mulai memata-matai satu mobil yang diduga milik Bobby. Tetapi tanpa disadari, Bobby sudah dekat dengan mobil mereka. Dan terjadilah kejar-kejaran serta baku tembak antara mereka. Nampak bagian perut Bobby terkena tembakan oleh Zero. Di malam hari,
Zero, Brandon, dan Yuki bingung mengapa Ana masih bisa melacak lokasi mereka meskipun ponsel mereka telah dihancurkan. Brandon melihat luka tembak di punggung Yuki dan mereka curiga bahwa perangkat pelacak itu tersembunyi di luka tembak Yuki. Brandon mencoba untuk mengeluarkan alat pelacak tersebut. Yuki meringis kesakitan karena Brandon mengeluarkan alat pelacak itu dengan alat yang seadanya. Setelah berhasil mengeluarkan alat pelacak tersebut, Brandon mempunyai ide cemerlang agar Bobby terperangkap dan membalikan keadaan. Beberapa jam kemudian, Bobby dengan senapannya terlihat menuju lokasi Yuki. Bobby terus memantau di mana titik koordinat Yuki berada. Setelah sampai di kamar di mana Yuki berada, Bobby mendapat surprise. Karena ternyata yang ada di TKP hanyalah alat pelacaknya saja, tidak dengan Yuki. Bobby mendapat double surprise karena ternyata Yuki, Brandon, dan Zero telah menunggu di balik pintu dan menghujani Bobby dengan peluru-peluru cinta. Bobby died and they got the pawn. Like, do the honors. Di sisi lain, Colonel Stone dan Pete yang saat ini sedang naik perahu motor menuju istana. Stone memerintahkan Pete untuk meretas CCTV agar mereka dapat mengetahui keberadaan Yuki dan timnya. Ya, setelah berhasil meretas CCTV, Komandan Stone dan Pete segera menyusup ke istana dengan bantuan ponsel pintar mereka. Di dalam sebuah mobil, Pete Seeker mulai diberikan pistol dan diajari oleh Komandan Stone cara untuk menembak. Dan mereka pun mulai menyusup di istana Ijo Royo-Royo. Pete yang sangat handal dalam peretasan tidak tinggal diam. Dia mengecek setiap CCTV agar mengetahui keberadaan prajurit Partai Ijo. Itu memudahkan kolonel dalam menghadapi prajurit Ijo Royo-Royo. Komandan Stone berhasil membunuh satu pengawal dengan mudah. Setelah itu Yuki terpaksa menghadapi Mifune dengan Ana. Mifune mengungkapkan kekecewaannya kepada Yuki karena Yuki sebelumnya mengikutinya. Mifune mengarahkan pistolnya ke Yuki. Di sisi lain, tim Komandan Stone dan si hacker Pete masih menyelinap di dalam istana untuk menemukan Brandon dan Zero yang telah dijadikan tawanan oleh pengawal istana. Mereka, Brandon dan Zero, jadikan alat untuk melepaskan Mifune dari dekapan Yuki. Saat Mifune kabur, Yuki menembak pengawal istana untuk membebaskan Brandon dan Zero. Jadilah baku tembak di TKP. Kemudian Yuki pergi keluar dan bertemu para bodyguard sangar. Yuki gelut dengan para bodyguard tersebut. Bakwik bak hace ha. Sementara itu, Pete yang hampir keluar, tiba-tiba laptopnya mati. Dan akhirnya dia harus bertemu dengan Mifune. Dengan tangan gemetar dan keberaniannya, Pete menembak Mifune yang ia temui. Di luar ruangan, Yuki Silendide seorang diri masih berjuang menghadapi para bodyguard.
Dan akhirnya Yuki Sledidet berhasil mengalahkan para bodyguard tersebut. Saat Yuki kelelahan, para pengawal bersiap untuk menembak Yuki. Akan tetapi, Zero dengan mesin gunnya memberi ucapan selamat perpisahan kepada semua pengawal Partai Hijau. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membunuh Mifune karena sudah lumpuh oleh Pete dan tahu bahwa dalam waktu dekat polisi akan segera tiba di lokasi tersebut. Film berakhir dengan tim Kid berkumpul bersama dan menonton berita tentang penangkapan Mifune oleh polisi. Semua orang terkejut ketika tiba-tiba Mifune ditembak. Ternyata Yuki tidak kembali ke Amerika dan dia sendiri yang membunuh Mifune di sana. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.